kami Fakultas Ekonomi dari Prodi Manajemen bersama Bang Indra. Di sini kami akan mewawancarai Bang Indra terkait organisasi Laziswa. Jadi bisa tolong jelaskan Kak apa itu Laziswa? Tolong jelaskan secara singkat saja. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Saya coba menjelaskan sedikit gitu ya terkait dengan Laziswa. Lebih tepatnya Laziswa Generasi Robbani gitu ya, karena kita di bawah yayasan juga gitu ya. Laziswa ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Generasi Robbani untuk mengurusi tadi gitu ya. Sesuai dengan namanya, Laziswa itu adalah lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Nah, jadi lembaga ini memang dibentuk khusus untuk mengurusi gitu ya. Kayak ada orang yang ingin membayar zakatnya atau berinfak, membayar sedekah, terus ke berwakaf juga gitu. Nah, itu untuk di Yayasan Generasi Robbani itu semua pengelolaannya diserahkan kepada Laziswa Generasi Robbani. Itu jadi untuk tugasnya seperti itu. Kita menghimpun dana zakat, infak, sedekah, terus juga dana wakaf. Nah, itu adalah Laziswa Generasi Robbani. Dan kita itu ada itu ya. Kita itu dibentuk dari Yayasan Generasi Robbani, namun untuk mitra laznya itu dengan Yakesma sebelumnya. Oh, jadi sejak kapan Laziswa ini didirikan? Oke ya. Untuk tepat benernya, kalau tanggalnya mungkin kurang tahu ya spesifiknya. Namun untuk aktifnya sendiri itu Laziswa Generasi Robbani itu di awal tahun 2020, memang masih muda ya. Di awal tahun 2020 itu memang dibentuk untuk aktif nih, untuk mengurusi tadi zakat, infak, sedekah dan wakaf itu gitu ya, untuk di tahun 2020. Nah, kalau yayasannya itu udah lama didirikan, itu sekitar tahun 2010. Tapi dibentuk Lazisnya ini baru di tahun 2020. Jadi tujuan dasar atau tujuan utama dari organisasi ini apa? Ya, kalau dari Lazisnya tujuan utamanya tadi gitu, untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu. Untuk itu yang dari Laziswapnya. Nah, kalau dari yayasannya secara utuh, secara keseluruhan ya kita bergerak di bidang pendidikan dan sosial dakwah gitu ya. Jadi bidang pendidikan kita ada sekolah, kita ada pesantren gitu ya, dan juga unit-unit dan yang lain gitu kalau di Yayasan Generasi Robbaninya. Namun kalau di Laziswapnya khususnya ya, karena di sini membahasnya lebih ke Laziswapnya, yang kita kelola tadi kita dana zakat, infak, sedekah dan wakaf itu memang menjadi tupoksi khusus untuk di Laziswap Generasi Robbani. Jadi gini Bang, kan dari dana-dana yang udah dimasukin, itu apa sih yang ingin dicapai dari Laziswa ini sendiri? Oke ya, kalau tujuan kita ya, target terdekat kita, bukan terdekat ya, pengennya kita itu adalah kalau bisa ya, kalau tujuan yang jauh ya, yang jauh adalah kita ingin kayak, karena kan sekolah Islam kan sekolah Islam terpadu terutama di Bengkulu ya, di Bengkulu itu masih dibilang ya harganya cukup tinggi gitu, dan kita salah satu program kita itu adalah untuk beasiswa yang biar masyarakat yang anaknya ingin sekolah di sekolah Islam itu bisa dengan biaya terjangkau dengan bantuan dari beasiswa tadi. Nah, itu kita himpun dananya di Laziswap, dan nanti kita salurkan nih, siapa yang mau menggunakan beasiswa itu silakan diajukan, kita bantu gitu ya. Bahkan kita inginnya nanti ya di pondok pesantrennya juga itu kita pengen walaupun di pondok pesantren itu kan tetap ada biaya tuh, tetap ada biaya untuk operasionalnya santri-santri dan siswa-siswa itu. Nah, kita akan buka program nanti kalau di sana itu kita bikin orang tua asuh. Nah, jadi orang tua asuh ini bakal membiayai gitu ya, biaya operasional santri dan siswa itu. Nah, jadi enggak lagi orang tua yang orang tua kandungnya yang biayai, tapi ada orang tua asuh yang bakal membiayai biaya operasional dia gitu. Itu sih kalau tujuan kita jangka panjangnya. Kalau sekarang ya kita masih yang kecil-kecil kayak gitu ya, untuk bantuan pendidikan ya, untuk uang bulanan saja gitu ya, untuk beberapa orang setiap unit sekolah di SD, MI, TK, PAUD ya, itu kita beberapa orang yang kita bantu. Namun kedepannya kita pengennya yang benar-benar membutuhkan, kita mau masuk sekolah Islam terpadu, kita bantu nih biayanya dari awal gitu, sampai nanti dia
selesai. Itu tujuan utama kita nanti. Dan kalau sekarang ya tadi baru beberapa orang yang bisa kita bantu. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Abang ya, apakah ada perbedaan organisasi ini dengan organisasi yang lain yang sejenis? Oke, kalau perbedaan ya mungkin cuman lembaga penaungnya saja yang berbeda gitu ya, karena yayasan kita berbeda dengan yayasan lain. Kalau untuk kegiatan program kemungkinan besar mirip-mirip ya, karena memang ya kalau lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf itu memang mirip-mirip semua gitu ya, baik itu perhimpunannya, penyalurannya juga mirip-mirip. Namun ya perbedaannya tadi kita lingkupnya paling berbeda gitu ya. Kalau kita fokusnya kalau sekarang ya masih lingkup kecil, yaitu di yayasan dulu nih, penerima manfaatnya orang-orang yang di yayasan dan kelolaannya juga yayasan. Nah untuk perbedaan yang mendasar kayaknya nggak ada perbedaan berarti ya, program unggulannya juga masih sama gitu ya, di sedekah dan infak rata-rata gitu ya, dan juga kita memaksimalkan zakat gitu ya. Nah kalau untuk perbedaannya mungkin nggak terlalu spesifik ya, karena ya lembaganya lembaga umum nih gitu ya, lembaga amil zakat rata-rata hampir sama gitu ya di Indonesia seperti itu. Apakah ada bentuk kerjasama yayasan ini dengan organisasi lain? Kalau kerjasama pasti ada ya. Kita menjalin kerjasama yang pertama ke instansi. Instansi tadi ya. Mungkin teman-teman di awal ya kayak Yakesma itu adalah mitra strategis kita. Gitu. Karena kan dalam di Indonesia itu kan lembaga amil zakat itu ada ketentuannya tuh. Kalau mau jadi lembaga amil zakat tingkat kecamatan, kabupaten itu harus ada minimal dana yang dikelola. Nah, sehingga karena kita dananya masih belum sampai ke sana, kita bekerja sama nih dengan Yakesma terkait dengan perizinan lembaga amil zakatnya. Nah untuk yang lain adalah kita kan buka sekarang itu kita ada donasi sampah. Nah donasi sampah ini kita bekerja sama dengan CV ya, salah satu CV di Bengkulu yang memang benar-benar berhubungan dengan barang bekas yang bisa diberdayakan didaur ulang. Karena untuk CPW daur ulang ini kita kerjasama, kita kumpulkan donasi sampahnya, nanti dari CP ini yang bakal menjemput gitu ya jumlah donasi itu dan ditimbang, dirupiahkan gitu ya, baru nanti bisa disalurkan hasil donasi sampahnya. Nah untuk donasi sampah ini juga kita selain bekerja sama dengan instansi tadi, kita bekerja sama juga dengan masyarakat, karena kan tujuan akhirnya nanti kan ke masyarakat tuh, baik itu perhimpunannya dan penyalurannya. Nah, untuk perhimpunannya kita sudah coba kerjasama dengan ya tingkat terendah dulu nih, kayak RT. Nah, salah satu RT kita kumpulkan nih, nanti sedekah sampahnya dikumpulkan di rumah masing-masing dulu nih pakai plastik sampah, baru 1 bulan sekali kita ambil gitu. Tadi bersama dengan CV tadi untuk jemput nih ke RT-nya untuk jemput donasi sampahnya. Mungkin itu sih kalau kemitraan ya. Berarti masyarakat itu berpengaruh sekali ya? Iya tentu saja gitu ya, karena kan kita perlu data dari masyarakat nih, data yang mau memberikan infak, sedekah, dan juga orang yang memerlukannya gitu. Itu sangat penting sekali kita butuh data itu. Ini Kak, sebelumnya kita ingin mengetahui apa visi dan misi dari organisasi Yakesma ini. Oke ya, kalau visinya kita bisa dibilang bukan misi ya, kalau kita bilang itu lebih ke tagline kerja gitu ya. Tagline kerja kita itu adalah semangat menebar manfaat gitu ya. Dengan semangat menebar manfaat ini kita memiliki beberapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama adalah bagaimana caranya masyarakat ya di lingkungan Lazis Waqf Generasi Robani ini, terutama di Kota Bengkulu lah ya. Di Kota Bengkulu kita ingin memberikan edukasi terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu sendiri gitu. Itu yang pertama, tujuan kita adalah untuk mengedukasi masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang penghasilannya seharusnya sudah mencapai nisab untuk berzakat, namun dia tidak tahu dan tidak membayar zakat gitu. Cuma membayar pajak saja, sedangkan dia memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya tadi tentunya kita ingin melakukan perhimpunan seluas-luasnya terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu gitu, agar nanti bisa di tujuan selanjutnya adalah menyalurkan seluas-luasnya juga gitu, kebermanfaatan itu kepada masyarakat Bengkulu gitu, khususnya karena kita kan masih di perkota di Kota Bengkulu dulu nih. Nah barulah nanti kalau target-target kita awal ini sudah berhasil, baru kita akan keluar gitu dari Kota Bengkulu gitu untuk
baik itu perhimpunannya maupun penyalurannya. Seperti itu. Oke, masih banyak masyarakatnya yang belum mengetahui bahwa mereka itu sudah wajib bersedekah ya. Iya, kan sedekah sih lebih tepatnya zakatnya, zakatnya. Karena ya kecuali ASN ya. Kalau ASN kalau di Kota Bengkulu memang sudah peraturan gubernur gitu ya, peraturan gubernur untuk mewajibkan semua ASN itu untuk dipotong pajak, potong zakat langsung oleh Baznas gitu ketika gajian. Nah, namun untuk pengusaha-pengusaha gitu ya, bisnismen lah ya, itu masih banyak yang belum tahu gitu terkait dengan edukasi berapa sih nisbah nasabnya berapa gitu baru bisa membayar zakat. Itu sekitar 6.500.000 gitu per bulan. Nah, kalau sudah lebih dari itu maka dia sudah wajib zakat gitu, harusnya 2,5%-nya harus dizakatkan gitu untuk penghasilannya gitu. Ada banyak sekali ya sebenarnya zakat itu, ada zakat penghasilan, zakat emas, zakat pertanian, itu banyak sekali. Nah, mungkin nanti saya share aja ya gitu ya terkait dengan pembagiannya nanti ke teman-teman. Nah, selanjutnya Kak, ini apa saja bagian dan susunan dalam organisasi ini Kak? Kira-kira apa? Kalau sekarang ya lebih ke struktur ya berarti ya. Struktur. Nah, kalau strukturnya masih sederhana ya Kak, karena baru 2 tahun juga gitu ya kalau dibentuknya. Yang pasti ada ketuanya gitu ya. Ketuanya mungkin tadi teman-teman udah ada, itu adalah atasan kita atau ketua kita itu ada namanya Syahrir Ramadan, Dasar Rencana Manajemen gitu ya, alumni Universitas Bengkulu juga gitu ya beliau ya, menjadi ketua atau kepala di Laziswap. Di bawahnya ada sekretaris dan bendaharanya gitu ya. Bendaharanya saya sendiri kebetulan gitu di sini gitu ya. Terus sekretarisnya ada gitu ya, namun belum bisa hadir hari ini gitu ya. Terus di bawahnya ada manajer perhimpunan, manajer umum dulu ya, manajer umum, baru ada manajer perhimpunan, manajer penyaluran dan manajer pengelolaan, gitu, pengelolaan dananya. Nah, itu untuk strukturnya, gitu ya. Karena memang masih sederhana sekali gitu untuk strukturnya. Namun di atas tadi ya, di atas kepala tadi ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Gitu. Itu yang ya kayak program-program kita, baik itu perhimpunan, penyaluran terkait dengan kesyariahannya itu dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengawas Syariah tadi gitu ya, apa sudah sesuai syariah atau belum. Itu dewan itu dari pemerintah dari. Kalau Dewan Pengawas Syariah itu ya, kalau kita karena di yayasan kita ya, Yayasan Generasi Robbani itu udah ada sertifikatnya, kita udah ada izinnya terkait dengan pendidikan dan sosial dakwah itu, sehingga kita untuk Dewan Pengawas Syariah itu dari yayasan gitu, dari orang-orang yayasan yang bakal mengawasi gitu. Mereka sudah bersertifikat itu gitu, untuk jadi Dewan Pengawas. Apa saja program yang dilakukan dalam yayasan? Oke ya, program kayak lazisnya ya, siswa generasi Robbaninya. Kalau programnya kita ada 3 kegiatan utama gitu ya. Yang pertama perhimpunan, yang kedua pengelolaan dana, ketiga penyaluran gitu ya. Nah, untuk perhimpunan tadi ya ada 3 bentuk gitu ya. Ada zakat, yang kedua ada infak dan sedekah, yang ketiga adalah wakaf. Gitu, itu yang kita himpun. Gitu. Nah, selanjutnya untuk dana sedekah, infak dan wakaf ini gitu ya, kita coba untuk produktifkan terlebih dahulu agar manfaatnya bisa lebih luas gitu. Kita salurkannya nanti lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah penyaluran kita sesuai dengan, kalau zakat ya ada 8 asnaf kita salurkan 8 asnaf. Untuk wakaf kita ada pondok pesantren itu yang sedang kita gencarkan sekarang untuk pembangunan pondok pesantren itu. Jadi wakafnya kebanyakan kita alokasikan ke sana gitu ya, untuk program itu. Terus untuk zakat dan infaknya programnya banyak nih, untuk penyalurannya ke beasiswa, bantuan kesehatan, apalagi ya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan dakwah gitu ya. Itu yang kita termasuk juga kemanusiaan kita kayak banjir dan segala macamnya, gempa bumi, itu kita salurkan juga dari termasuk dari penyaluran dan siswa generasi Robbani. Ini ada yang selanjutnya itu aktivitas dan kebiasaan yang sering dilakukan dalam organisasi Yakesma ini apa? Aktivitas yang biasa ya. Ya, yang biasa yang sering dilakukan dalam Yakesma yang biasa. Oke ya, kalau aktivitas yang biasanya ya pastinya adalah tadi gitu ya. Tidak terlepas dari tiga aktivitas utama tadi gitu ya. Kita menghimpun, mengelola dan menyalurkan gitu ya. Nah, di 3 aktivitas itu yang pasti paling paling sering gitu dilakukan. Namun ya
kalau program yang paling sering aktivitas yang paling sering kita lakukan adalah ya terkait dengan zakat infak sedekah ini tidak perlu kita menunggu gitu ya, tidak perlu kita menunggu di kantor saja kita menunggu orang berzakat, berinfak dan bersedekah gitu ya, ataupun berwakaf gitu. Kita juga memberikan edukasi kita kirimkan pesan WA untuk edukasi terkait dengan program-program kita gitu ya, apa manfaatnya, nanti programnya disalurkan kemana saja, itu adalah aktivitas kita memberikan edukasi. Dan selanjutnya juga kita jemput bola, bahasanya adalah jemput bola ya, atau kita datang ke tempatnya langsung gitu ya, tempat orang yang mau berinfak tadi, mau berwakaf tadi, atau mau berdonasi tadi gitu. Kita datang langsung ke tempatnya ya, sekaligus silaturahim, kita juga melakukan perhimpunan di sana. Begitupun dengan penyaluran, kita langsung ada yang jemput di kantor gitu ya, ada yang kita datangi juga di rumahnya, tapi kebanyakan kita kalau penyaluran langsung ke rumah-rumah, karena kan ya yang kita bantu juga orangnya ada keterbatasan ekonominya juga, karena kan kebanyakan keterbatasan ekonomi, kecuali ya kayak kemarin korban COVID untuk pakai isoman itu juga kita salurkan ke rumah-rumah ya. Itu seperti itu kalau aktivitas yang biasa ya kita lakukan. Dan selanjutnya, apa hal yang sangat mendukung kekuatan dari organisasi Yakesma ini sehingga bisa bertahan sampai saat ini? Oke, yang pertama adalah dari tagline kita tadi ya, yang membuat kita tetap bertahan sampai sekarang adalah semangat itu gitu ya, semangat yang kita tetap perjuangkan gitu ya, semangat untuk menebar kebaikan gitu ya, karena setiap kebaikan yang kita tebar itu ya insya Allah akan terus berlipat ganda gitu ya, yang akan menjadikan pekerjaan-pekerjaan kita itu bernilai pahala gitu ya, bukan hanya bernilai dunia. Itu yang pertama gitu ya. Nah, selain itu adalah kita mendapatkan support yang cukup besar ya gitu, karena kita di bawah yayasan, sehingga orang-orang pimpinan-pimpinan yayasan tuh mendukung secara penuh gitu ya, dari Lazis Waf ini untuk terus kita beroperasi, baik itu dukungan secara moral maupun material gitu ya, dari yayasan sangat kuat. Begitupun dengan orang-orang yang terlibat di yayasan kita. Kalau di yayasan kita kan di generasi robbani itu ada sekolah-sekolah tuh. Nah, ada banyak dari wali-wali murid itu sangat mendukung nih, menantikan program-program dari Lazis Waf gitu ya. Baik itu program zakatnya, program sedekahnya, infaknya, segala macamnya itu sangat mendukung sekali dari para wali murid itu gitu ya. Jadi orang-orang yang terlibat di yayasan kita itu mendukung gitu, terkait dengan program-program Lazis Waf ini, sehingga kita masih bisa survive sampai sekarang gitu ya. Dan insya Allah akan tetap terus ada dan menebar manfaat gitu ya. Baiklah, selanjutnya kalau dari segi sarana dan prasarana yang ada di Yayasan Yakesma ini bagaimana? Oke, untuk sarana dan prasarana kita masih sederhana ya, namun sudah cukup untuk operasional gitu ya. Untuk sarana kita udah untuk kegiatan sehari-hari kita, untuk perhimpunan itu kita udah punya alat-alat pendukung lah ya, kayak laptop, printer dan segala macam kita udah ada, dan dibantu juga oleh yayasan tadi kata saya bilang ya, terkait dengan support benar dari yayasan untuk menyediakan alat-alat prasarana itu. Nah, untuk karena sekarang juga sistemnya online kebanyakan ya, kita terbantu kan dengan sarana media sosial untuk menyebarkan kebaikan, ajakan persedekatan segala macamnya, itu sangat membantu sekali di kondisi sekarang. Nah, mungkin itu sih kalau untuk sarana dan prasarana kita sudah cukup lengkap lah kantor gitu untuk mendukung operasional. Bagaimana strategi pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana Yakesma? Oke, strategi pemeliharaan ya. Yang pertama adalah yang pasti ya, kayak prasarana yang perlukan cek berkala, itu ya kita memang servis berkala gitu ya. Selanjutnya terkait dengan yang hubungan dengan elektronik kayak wifi segala macam ya, kita juga coba untuk komunikasi langsung kayak gitu kepada penyedia layanan untuk agar prasarana kita tuh tetap berjalan lancar gitu ya. Semuanya bisa kita gunakan kapanpun kita mau gitu ya. Ini itu sih. Oh iya, apa kekurangan dan kelemahan yayasan? Kalau kekurangan mungkin di sumber daya ya, kita mungkin masih kurang di sumber daya, karena ya memang
baru gitu ya, baru beberapa tahun gitu ya, masih sangat bukan sangat kurang ya, masih cukup kurang gitu ya, masih kurang terkait dengan sumber daya, dan juga untuk jaringan dan afiliasi kita masih sedikit gitu ya, masih sedikit, dan ini akan terus kita usahakan untuk terus bertambah gitu ya. Itu mungkin kekurangan kita adalah di sumber dayanya gitu ya, sumber daya yang belum memadai, dan juga mungkin kondisi gitu ya. Kondisi sekarang yang membuat kita agak susah juga gitu, susah untuk bergerak, baik itu mau melakukan perhimpunan maupun penyaluran gitu, agak susah dengan kondisi sekarang yang masih pandemi gitu ya. Mungkin itu sih kurang kelemahan yang ada. Ya, Kak, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang ada di yayasan? Oh, kendala ya. Ya. Kalau kendala sejauh ini ya mungkin terkait dengan ya setiap yayasan ya, setiap lembaga itu paling klasik ya, kayak terkait dengan sumber daya. Tadi yang pertama sudah dijawab sebelumnya gitu ya, sumber daya itu menjadi permasalahan utama gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan kita belum terlalu banyak referensi gitu kan. Di Bengkulu ini kita kan masih baru, belum terlalu banyak mitra yang bisa kita ajak untuk menjalankan program-program bersama, sehingga itu masih menjadi kendala gitu, kendala dari lembaga kita terus bergerak, terus menerima manfaat, terus donatur kita masih cukup sedikit gitu, belum terhitung luas gitu, belum ada yang mencakup keluar dari kota Bengkulu. Kendala kita masih di sana gitu, untuk donatur dan penerima manfaat kita masih terbatas. Baiklah, saya ingin bertanya, apa strategi dan tujuan dari organisasi ini untuk kedepannya? Kalau ke depan ya, kita sudah menyiapkan ya proposal agenda ataupun kegiatan program di tahun 2022 itu kita sudah siapkan gitu ya, baik itu program yang sudah terlaksana maupun kegiatan ataupun program-program yang belum terlaksana yang akan kita laksanakan di tahun depan gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita tadi tetap akan memaksimalkan edukasi gitu, karena edukasi ini menjadi target terdekat kita kan, agar semua warga Bengkulu lah yang lebih dekat gitu ya, dengan kita teredukasi benar gitu terkait dengan zakat itu apa gunanya, besarannya berapa gitu ya, nisbahnya berapa, terus untuk penerimanya siapa saja nanti gitu ya, terus sedekah, infak, wakaf itu juga gunanya apa, manfaatnya apa, itu yang kita ingin coba edukasikan. Nah, selanjutnya apa lagi ya, program-program yang akan mendatang itu sudah kita siapkan ya, terkait dengan tadi program orang tua asuh dan segala macamnya itu sudah kita sediakan. Nanti mungkin filenya saya kirim aja ya ke teman-teman gitu ya, kalau ingin lebih mengenal lebih dekat gitu terkait dengan program-program mendatang, target-target kita di tahun yang akan datang itu seperti apa, mungkin saya kirim aja nanti gitu ya. Nah, mungkin itu. Bagaimana sih Bang cara yayasan atau organisasi Nizaswap ini mewujudkan tujuan atau dan strategi untuk kedepannya? Oke, cara kita ada yang pertama adalah menyusun strategi yang terukur gitu ya, benar-benar kita bikin target yang kita buat ya per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun gitu ya. Kita ingin susun itu, walaupun ya untuk sekarang belum selesai kita susun semuanya gitu ya, namun kita sudah membahas ke sana gitu kayak dengan strategi ke depan, kayak kalau target 1 bulan ini tercapai, apalagi target selanjutnya. Kalau tidak tercapai, apa evaluasi yang akan kita laksanakan. Nah, itu yang pertama adalah menyusun strategi yang terukur gitu. Yang kedua adalah tadi terkait dengan lembaga-lembaga sosial seperti ini, yang pasti adalah hubungan ke masyarakatnya harus lebih dipertimbangkan lebih lanjut gitu, untuk diperluas gitu ya. Jadi jaringan kita hubungan kita ke masyarakat juga akan kita perluas. Nah, itu mungkin dalam waktu dekat ini yang bakal kita laksanakan. Oke, selanjutnya bagaimana sih strategi yang dilakukan yayasan ini tuh agar mendapatkan bantuan dari pihak lain? Oke,
Yang pertama ya, pasti kita bikin susunan proposal yang berupa program-program yang akan kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat juga, kita lihat peluang-peluang terkait dengan dana-dana hibah, dana bantuan dari baik itu dari pemerintah maupun dari organisasi swasta. Itu kita lihat juga, kita pertimbangkan nih sesuai nggak nih dengan visi kita, gitu ya, sesuai dengan tujuan kita. Kalau sesuai ya kita ajukan untuk permohonan bantuan dananya, gitu ya. Kalau tidak sesuai ya kita next, gitu, kita cari peluang dana yang lain. Mungkin itu.